Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang sudah mendaftar untuk mengikuti seleksi KSNK 2022. Kita lanjutkan latihan soal kita part 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan periode atau frekuensi sudut lah ya, omega. Karena kalau omega sudah ketemu kan periode gampang. Pada gerak yang mengalami gerak translasi dan rotasi yang sederhana saja dulu ya, sebagai konsep dasar. Karena tugas saya memang hanya meletakkan konsep dasar. Nah, yang sukar-sukar Anda berusaha untuk mempelajarinya sendiri ya. Tapi dengan konsep dasar yang saya berikan mudah-mudahan Anda mudah mempelajari tingkat lanjut. Nah, kebetulan waktu itu ada yang tanya apakah ada pelatihan online. Saya bilang saya nggak ada karena saya memang hanya bisa konsep dasar. Nah, ini ada titipan dari pelatihan online SMA MA periode kedua untuk siswa dan guru persiapan KSN dan KSM 2022 ya. Jadi waktu pelaksananya 17 Maret sampai 7 Mei 2022. Nah, ini kalau Anda ada perlu bisa dihubungi EduScience ya. Nomor teleponnya seperti ini. Ya, jadi pengajarnya itu kebanyakan lulusan S2 dari ITB untuk fisika, ya, matematik. Kemudian ada juga dari perguruan tinggi lain untuk jurusan-jurusan yang lainnya ya. Ada komputer itu. Kemudian ya pokoknya semua yang diikutkan pada KSNK itu ada di pelatihan online ini ya. Pelajaran apa saja ya, termasuk ekonomi dan sebagainya. Ya. Ini titipan dari ini, jadi kalau Anda memang perlu silakan hubungi ya. Pengajar fisikanya ini adalah pemenang medali perak Olimpiade dan sekarang kalau nggak salah sudah lulus S2 atau sedang lulus, saya nggak tahu, tapi sudah S2 di ITB. Jadi ngajarnya juga cukup detail ya, khususnya untuk soal-soal tingkat lanjut ya. Jadi lebih hebat daripada saya kalau saya hanya tingkat dasar saja ya. Karena saya lebih concern ke pelajaran SMA. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan karena ada yang tanya ke saya. Oke, kita terus ke latihan soal KSNK 2026 part 6 ya. Jadi soalnya diambil dari buku saya ini, halaman 341 nomor 15. Sebuah bola kecil, ini ada bola kecil, kalau digambar ini diketahui ya. Dengan kerapatan homogen, jadi maksudnya rapatnya itu homogen, jadi pejal ya, dan homogen. Jari-jarinya R kecil ya, R kecil itu jari-jari bola ini. Menggelinding tanpa slip di sekitar dasar silinder yang berjari-jari R. Jadi ini silinder ini, di gambar penampangnya aja. Jari-jarinya R besar, ya sampai sini. Nah ini maksudnya kalau saya, ini tadinya diam, agak dikasih sedikit simpangan, kemudian dilepaskan, maka dia akan berputar ke sana, berputar lagi balik, berputar lagi ke sini ya, berputar. Jadi mengalami translasi dan rotasi. Ya. Anggap R lebih kecil dari R ya. Jadi ini maksudnya R kecil ini jauh lebih kecil dari R. Jadi nanti kalau ada, maksudnya kalau ada R besar dikurangi R kecil, itu bisa dianggap mendekati R. Ya, ini biasanya yang akan kita pakai kalau misalnya ini maksudnya ya. Maksud dari kata R lebih kecil dari itu kalau misalnya dia dikurangi di jumlah itu sama dengan R gitu. Bukan dikali ya, kalau dikali tidak. Berapa frekuensi osilasi bola di sekitar dasar silinder? Nah, jadi tentu yang ditanyanya frekuensi ya, tapi kita hitung omega sajalah karena kalau omega udah dapet kan frekuensi itu gampang. Karena kan omega sama dengan 2πf. Ya, atau dengan periode. Omega itu 2pi per T. Jadi kalau ditanya periode atau frekuensi sama aja ditanya omega. Oke, itu soalnya ya. Kita akan kerjakan. Ada dua cara untuk mengerjakannya. Dua-duanya akan saya jelaskan. Karena ini konsep dasar. Nanti silakan Anda mau pakai cara apa terserah Anda. Ya, masing-masing punya keunggulan. Cara yang pertama itu menggunakan hukum 2 Newton. Ini yang akan kita jelaskan pertama karena ini standar di SMA. Tentu di hukum 2 Newton di sini karena ini mengalami gerak translasi dan rotasi. Akan ada
hukum 2 Newton untuk translasi sigma F sama dengan M kali A, dan ada juga hukum 2 Newton untuk rotasi sigma torsi terhadap pusat massa ya. Ini pasti porosnya di pusat massa. Sama dengan I pusat massa kali alfa. Momen inersia kan bisa dihafal ya. Kemudian yang kedua cara energi mekanik, yaitu diturunkan sama dengan 0. Kenapa? Karena energi mekanik kan konstan. Ya, di sini memang ada gesekan, tapi gesekannya sudah dimasukkan di energi kinetik rotasi, sehingga dianggap energi mekaniknya konstan, dan turunan dari bilangan tetap itu 0. Nah, turunan terhadap waktu ini biasanya dikasih tanda dot, hanya untuk menyingkat tulisan. Kalau nulis seperti ini kan tidak enak. Ya, oke, kita jelaskan cara yang pertama dulu. Ya, kalau cara hukum Newton seperti biasa, ini gambar soalnya ya. Anda perhatikan dari ujung sini sampai sini itu R besar. Nah, ini pusat massa dari bola kecil. Ya, kita anggap aja massanya M nanti kan. Pusat massa, karena massa itu selalu ada di pusat massa. Nah, ini adalah R besar kurang R kecil. Kenapa? Karena ini R kecil kan. Ini R kecil. Nah, ya. Terus pendekatannya, tadi sudah saya bilang, pendekatannya itu R jauh lebih kecil dari R. Sehingga nanti kalau muncul R kurang R, itu kita bisa anggap R besar. Ya. Gitu. Kemudian nanti ada lagi pendekatan theta kecil. Ya, biasanya kan tetanya ini lebih kecil dari 10 derajat. Makanya dia bilang osilasinya di sekitar titik seimbang kan, di sini. Ini saya besarkan ya gambarnya. Gitu. Nah, kalau Anda lihat, biasanya kan kita kan ini akan pindah ke sini kan, nanti sini begini. Supaya gampang, kalau untuk hukum 2 Newton anggap aja ini X. Sebetulnya X-nya bukan yang ini ya. X-nya itu yang ini. Nah, tapi saya positifkan aja supaya nanti arah ke sana saya anggap positif. Gitu. Jadi tidak perlu lagi ada tanda-tanda negatif, ya. Nah, ini X. Nah, nanti kan Anda cari X ini. Ini kan busur. Menurut pendekatan matematik, X ini nanti ya muncul ya. Tentu panjangnya yang ini. Bukan R besar, tapi R besar kurang R kecil. Nah, ini dikali theta, dikali sudut ini. Asal sudutnya kecil. Berlaku ini. Ya, nah, karena R kecil jauh lebih kecil dari R besar, maka R kurang R ini bisa kita anggap R. Nanti kita akan pakai pendekatan ini. Gitu. Ya. Tapi hati-hati, di soal berikutnya, nanti kita bahas lagi satu soal. Nanti kita rubah ini bukan bola tapi silinder. Supaya momen inersianya beda. Kemudian R kecilnya tidak bisa diabaikan terhadap R besar. Tidak boleh diabaikan. Jadi mungkin nanti kita misalnya R kecilnya itu kita anggap aja misalnya 0,2 R. Yang nggak boleh diabaikan kan? Atau 0,1 R lah. Tidak boleh diabaikan. Biasanya kalau diabaikan itu karena biasanya lebih kecil dari 100. 0,01 atau 1/1000 ya. Gitu. Oke. Nah, seperti biasa kalau hukum Newton yang pertama tentu yang penting bagi Anda adalah menggambar gaya-gaya kan? Pasti menggambar gaya-gaya yang bekerja pada bola kecil M ini. Jadi kalau supaya nggak ruwet saya gambar lagi di sini. Ini nanti dia ke sini X kan? Nah, ini anggap aja X. Positif ke sana ya. Kemudian ini begini. Seperti ini. Anggap dia di posisi sini, dia akan ke kiri gitu. Ya. Jadi X. Nah, pertama tentu Anda gambar ini pusat massanya. Pertama gaya berat kan? Pertama adalah gaya berat ya, besarkan aja. Nah, kan gitu kalau gaya-gaya kan. Pertama gaya berat. Kedua gaya normal. Kalau dia bersentuhan. Ya bersentuhan kan dia dengan bidang ini. Maka akan ada gaya normal. Ya, urusan nanti gaya normal nyumbang ke pemulih atau tidak itu urusan nanti, ya. Sudah itu karena di sini berotasi pasti ada gaya gesekan. Jadi kalau dia begini dia akan menggesekkan. Pertama dilepas dia akan menggesek ke kiri, maka gaya gesekannya ke kanan. Nah, ada gaya gesekan sehingga dia bisa timbul rotasi. Kalau tidak ada gaya gesekan rotasi tidak ada nanti, ya. Oke, jadi kalau Anda perhatikan ini pusat massanya kan, dia akan menggelinding terhadap pusat massa ini. Jadi ini akan ada begini.
Jadi ada rotasi. Ini yang kita sebut nanti dengan percepatan sudut alfa. Ya. Oke, jadi ada gaya gesekan. Kemudian terakhir tegangan tali. Tegangan tali nggak ada. Ya, jadi gambar gayanya sudah benar ya. Ada 3 mg NF. Ini selalu pertama. Kalau ini aja nggak bisa, ya nggak mungkin bisa buat soal ini. Gitu ya. Nah, setelah soal ini selesai, baru kita akan uraikan. Dia bergeraknya kan ke sini, ya, ke arah sini nih. Nah. Maka gaya yang menyumbang hanyalah gaya yang arahnya gini. Gaya normal tidak, karena dia tegak lurus. Ya, jadi gaya normal ini nggak nyumbang ini. MG, nah, MG ada tuh. Ya, dia tidak tegak lurus kan. Ini bisa kita uraikan begini. Ya, kalau kita pakai yang merah ini kan. Ini ada. Positif dia kan. Nah, tentu seperti biasa. Kalau ini theta, maka ini yang theta. Ya. Karena, apa namanya. Pokoknya itulah theta. Berarti kalau ini theta, thetanya di sini. Ya. Ini ada di depan theta. Berarti mg sin. Ini mg sin ini. Ya, mg sin. Nah. N tidak F, ada F ke sana. Negatif. Karena kita ambil arah ke sini positif. Jadi ada dua gaya ya. Nah, kalau kita pakai hukum Newton kan, sigma F sama dengan massa kali percepatan. Percepatan pusat massa ini sebetulnya kan. Percepatan pusat massa yang kita hitung ini ya. Oke. Jadi gayanya ada dua. Satu plus mg sin theta dikurangi F sama dengan M kali A. Nah, anggaplah ini persamaan 1. Ya, di sini yang masalah kan ada F, ada A. Ya, jadi nggak mungkin bisa dihitung, minimal 2 persamaan kan. Gitu. Anggaplah mg theta ini nggak ada masalah, karena di dalam soal theta juga nggak diketahui ini kan, tapi kan kita anggap sudut kecil, mudah nanti bisa hilang itu. Oke, selesai. Yang kedua sigma torsi. Karena ini kan translasi. Nah, sigma torsi terhadap pusat massa sama momen inersia pusat massa kali alfa, gitu. Nah, momen inersia pusat massa tergantung bentuknya. Di sini kan bentuknya bola kecil. Ini kan bola kecil ini disebutnya. Nah, pejal berarti momen inersianya 2/5, massanya M. Perhatikan R-nya R kecil, bukan R besar. Ya, jari-jarinya. Benda ini jari-jarinya R kecil, bukan R besar. Ya, jadi momen inersia 2/5 mr kuadrat. Nah, sekarang yang menghasilkan torsi terhadap pusat massa adalah gaya yang punya lengan. Mg nggak punya, karena dia melalui pusat. Gaya normal juga melalui pusat. Jadi satu-satunya gaya yang punya lengan adalah F. Dan karena hanya satu, maka kita anggap positif ya. Torsinya kita anggap positif. Gitu kan. Ya, karena kita sudah positifkan. Ini arahnya ke sana. Ya. Jadi ini F kali lengan momen, pusat massanya di sini, gayanya di sini, ya kan? Dari poros tarik tegak lurus gaya, poros tarik tegak lurus gaya. Nah, ini R kecil kan ini, ya? Ini tuh R kecil, ya. Jadi F kali R sama dengan I pusat massa 2/5 mr kuadrat. Nah, kalau dia menggelinding tanpa slip, maka pasti alfa itu A pusat massa per R. Ya, R-nya R kecil. Menggelinding tanpa slip kan ini. Kan tanpa slip. Ya, tanpa slip. Menggelinding tanpa slip. Alfa sama dengan A pusat massa per R. Asal tempat menggelindingnya diam terhadap tanah. Nah, di sini kan silindernya diam terhadap tanah. Tidak dipercepat. Kalau silindernya dipercepat terhadap tanah lain lagi, ya. Di situ ada percepatan singgung nanti. Ya, dan itu sudah kita bahas di YouTube ini. Banyak ya, Anda lihat, Anda setel saja gerak menggelinding. Di situ ada gerak menggelinding di tempat yang bergerak terhadap tanah. Ada. Ini tidak ya. Oke. Alfanya jadi A per R. R kecil ya, bukan R besar. Ini juga R kecil, sorry. Ini R kecil. Nah, ini suka salah begini, R kecil. Sehingga kalau Anda lihat ini R kuadrat, ini R hilang. Sehingga dari sini kita dapat F-nya itu 2/5
MA. Ini persamaan yang kedua. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita bisa substitusi F ini ke sini. Sehingga persamaannya jadi lebih sederhana ya. Jadi menjadi M, ya, jadi persamaan 1. Mg sin theta dikurang 2/5 MA sama dengan MA. Ya. Jadi M-nya bisa dicoret semua. Karena kalau dibagi M hilang. Ini pindah ke sana 7/5. Jadi G sin theta sama dengan 7/5A. Nah, sebut aja ini persamaan yang ketiga. Ya, sampai sini persoalan sudah mau selesai. Nah, Anda sudah tahu kalau sudut theta kecil, ini bisa kita ganti theta. Ya, pendekatan sudut kecil, sin theta atau tangan theta itu mendekati theta. Ya, sudut thetanya kecil. Ini akan sama dengan 7/5A. Sudah mau hampir selesai. Cuma di sini percepatannya linear, di sini sudut. Jadi Anda sudah tahu secara garis besar A itu sama dengan omega kuadrat X. Kan begitu. Ya, dipositifkan kan ini. Jadi kalau di sini A, di sini harus X. Tapi di sini tidak. Ini A, ini theta. Jadi kalau saya catat begini ya. A sama dengan 5/7 ya. 5/7 G theta. Nah, di sininya X, di sini theta. Tapi kan X dengan theta ada hubungannya tadi. Ini nih, yang di bintang ini. Ya, yang pertama tadi, pendekatan panjang busur ini X sama dengan R kurang R didekati. Jadi, X itu sama dengan R theta. Jadi berarti kalau theta ini mau kita ganti X kan? Berarti X per R. Nah, jadi A-nya sama dengan 5/7 G, theta-nya diganti X per R. Maka kita dapat A sama dengan 5/7, 5G ya, per 7R. 5G per 7R X. Nah, ini sudah sama dengan bentuk ini. Ya, percepatan pemulih pada gerak harmonik sederhana. Ya kan? Jadi kalau gitu, ini omega kuadrat. Ya toh, sama. Jadi omega kuadrat sama dengan 5G per 7R. Maka omeganya ketemu sama dengan akar 5G per 7R. Nah ini jawabannya. Ya gampang lah, kalau mau frekuensi kan tinggal dibagi ya. Gak ada masalah kan. Omega kan 2πf. Kalau ditanya frekuensi ya omega dibagi 2π. Nah tinggal dibagi 2π aja. Jadi frekuensi sama dengan 1/2π akar gitu, 5G per 7R. Itu jawab terakhir aja ya. Jadi yang ditanya ini. Nah inilah cara menggunakan hukum 2 Newton ya. Cara di SMA. SMA seperti ini. Ya harus seperti ini. Khususnya Anda kelas 10. Ya, Anda belum diajarkan turunan. Jadi Anda harus mengerjakan dengan hukum 2 Newton. Tapi ada juga cara yang kedua. Ya, cara energi kita pelajari saja, ya. Sekarang kita lihat pakai energi ya, cara kedua. Cara pakai energi. Energi yang dimaksud di sini energi mekanik ya. Jadi tentu Anda harus cari energi mekaniknya kan ya. Energi mekaniknya tentu adalah energi potensial ditambah energi kinetik translasi, ya. Kalau Anda perhatikan di sini kan ada kecepatan nih. Ya, ini energi kinetik translasi dan di sini juga ada putaran tadi kan omega. Di sini ada energi kinetik rotasi. Di mana omega ini harus kita ganti nanti dalam V per R. Ya, kalau tidak slip kan, ini kan tidak slip. Maka kecepatan omega ini akan sama dengan V per R. Oke. Sekarang energi potensial perlu acuan. Acuan kita ambil aja titik terendah melalui pusat massa. Ini acuannya. Ya. Kita akan hitung energi mekanik di B ya. Di titik sembarang. Jadi bukan di A tapi di B. Tapi acuannya terhadap A. Ya, jadi mau kita hitung itu energi mekanik di B. Ya, di mana aja. Ingat, energi mekanik di mana aja tetap. Jadi Anda mau hitung di mana saja sama. Nah, energi potensial kalau di titik B ya, jadi ini benda ini pusat massanya di B. Jadi ketinggian
Energi potensial itu dihitung terhadap pusat massa ya. Untuk benda tegar dihitung terhadap pusat massanya di sini. Ini acuannya, ketinggiannya H. Jadi ini MGH. Ya toh? Energi kinetik translasi tentu setengah mv kuadrat kecepatan translasi. Energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Ya, nanti omega ini kita rubah V per R. Jadi kalau kita masukkan sekarang hanya, nah, H ini apa? Ya, kalau Anda lihat segitiga ini siku-siku. Ini tadi sudah R besar kurang R kecil. Kalau ini theta, maka yang ini itu kosinus. Nah, ini tuh kalau kita keluarkan adalah R dikurangi R kosinus theta. Tanpa mengabaikan R dulu ya. Oke. Sementara dari P ini sampai A, itu tadi sudah, yaitu R besar kurang R kecil. Kalau begitu hanya apa? Hanya tentu PA ini dikurangi ini. Ya, jadi kita hitung dulu ya. H ini. Nah, ini kalau Anda lihat di sini. Nah, ini kita hitung. H ini tentu yang ini R besar kurang R kecil. Ya, dikurangi ini R besar kurang R kecil dikurangi ini. R besar kurang R kecil cos theta. Ya, itu adalah H. Ini ada R besar kurang R kecil, ini ada R besar kurang R kecil. Kalau saya keluarkan R besar kurang R kecil, ini sisa 1, ini sisa cos theta, min. Baru kita melakukan pendekatan kan? Ya, pendekatan bahwa R-nya jauh lebih kecil dari R. Sehingga R kurang R bisa diabaikan. Ya. Tapi kalau tidak, kita harus tulis seperti ini. Ya, di soal yang berikutnya. Nah, seperti ini hanya. Ya. Jadi kalau saya salin lagi, energi mekaniknya saya salin lagi ya. Saya salin dulu. Mg hanya saya masukkan ini. R kali 1 min cos theta. Ditambah setengah mv kuadrat. Yang ini setengah momen inersia. Momen inersia tentu momen inersia bola. Tadi sudah 2/5 mr kuadrat. Nah, omega itu V per R. Kalau kuadrat ya V kuadrat per R kuadrat. Sorry, ini R kecil ya. Salah lagi ya. V kuadrat per R kuadrat. Nah, seperti ini. Maka Anda lihat R kuadrat dengan R kuadrat hilang. Ya. Jadi kalau Anda hitung ini nanti 2/10 mv kuadrat. Ini 5/10. 5/10 tambah 2/10, 7/10 ya. Jadi ini 7/10 mv kuadrat. Ini MGR 1 min cos theta. Nah, jadi kita harus cari dulu energi mekaniknya karena akan kita turunkan. Yang mau kita turunkan kan energi mekanik nih. Udah ketemu nih energi mekaniknya. Oke, sekarang kita turunkan ya. Energi mekanik itu kan konstan. Ya. Sehingga kalau kita turunkan DEM per DT, ini yang akan kita tulis EM dot, itu akan sama dengan 0. Jadi yang ruas kiri ini 0. Ya, yang ruas kiri ini 0. Gitu. Nah, sekarang Anda perhatikan MGR 1 min cos theta. M itu tetap, G tetap, R juga tetap. Ya. Nah, yang berubah itu theta. Tetanya itu yang harus kita turunkan. Ya. Jadi kalau saya tulis lagi di sini ya. Ya, seperti ini ya. Ya, yang penting kan persamaan ini nih. Yang penting yang persamaan bintang ini kan. Ya, jadi saya akan turunkan cos theta. Theta. Theta itu sudut kan. Ini fungsi waktu ini. Ya. Dan di sini dia kebetulan cos. Ya. Bagaimana nurunkan kalau fungsi waktu? Ya, nurunkannya gimana? Jadi cos theta titik maksudnya ya. Ini gini. Ya. Jadi cos theta diturunkan terhadap waktu. Theta ini fungsi waktu. Ya. Maka apa yang terjadi? Turunan dari cos min sin. Oke, min sin, betul. Tapi karena ini fungsi waktu, dia dikalikan lagi dengan turunannya. Nah, seperti ini. Ya, karena dia fungsi waktu. Jadi turunan dari cos theta ini. Nah, sudah kita dapat ya nanti ya. Kita masukkan ya. Oke, kita masukkan dulu lah biar Anda enggak ini. Jadi ini MGR
Satu-satu aja. Turunan dari 1, 0. Nah, ini kan turunan dari cos theta. Ini turunan dari min. Jadi min kali min plus. Jadi plus ini. Plus theta titik sin theta. Nah, selesai. Ya, sekarang yang ini 7/10 mv kuadrat. Anda perhatikan. Ini bilang tetap, masa bilang tetap. Nah, yang fungsi waktu itu kecepatan. Kecepatannya kan fungsi waktu. Ya, jadi kecepatannya ini fungsi waktu. Anda harus turunkan kan? V titik gitu ya. Tapi kuadrat. Nah, Anda kan punya rumus begini nih. Kalau Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya ya adalah pangkat turun ya pangkat kurang 1. Itu kalau ini bukan fungsi T. Bagaimana kalau ini fungsi T? Nah, seperti ini kan, ini fungsi ini kan. Maka apa? Dikali turunannya kurang 1 kan gitu. Pangkat turun, pangkat kurang 1. Tapi ini fungsi. Maka dia harus dikalikan lagi dengan turunannya. Kan begitu. Nah, sama juga dengan V kuadrat ini. V kuadrat. Kalau Anda turunkan gimana? Pangkat turun kan? 2. Pangkat kurang 1. Tinggal V. Ya, agak-agak jauh sedikit. Begini. Tapi V ini fungsi waktu. Maka dia harus dikalikan lagi dengan turunannya. Begini. Jadi inilah turunannya. Ya. Turunan dari V titik kuadrat. Ya. Ini turunan dari V titik kuadrat. Itu ini. Ya. Jadi kita masukkan sekarang. 7/10 M kali V kuadrat diturunin kan? V kuadrat diturunkan. Ini 2 V titik V. 2 V titik V. Jadi yang diturunkan tuh hanya ini. Oke, selesai. Karena ini 0, kalau saya bagi M, M-nya hilang. Lebih sederhana. Ya kan? Nah, sekarang tentu kita bahasanya akan V nanti ya. Bahasanya akan V ya. Ini aja dulu, kita mulai dari V ya. Oke, kita mulai dari V. Perhatikan lagi. Kita kan selalu mulai dari X. Gitu, X. Sebagai perpindahan itu. Kalau kita turunkan, maka turunannya disebut dengan kecepatan. Kecepatan kalau kita turunkan lagi, turunannya disebut percepatan. Nah, nanti tujuan kita itu kan A. Tapi karena ini bentuknya tidak kita bentuk umum, maka A-nya harus sama dengan min omega kuadrat X. Begini. Ya. Nah, A itu adalah turunan kedua dari X. Betul nggak? Gini, ini diturunkan pertama. Jadi V ini sama dengan turunan pertama dari X. Karena nuruninya sekali. Kalau kita turunkan lagi A itu turunan pertama dari V. Tapi kalau terhadap X, dia turunan kedua. Ya, jadi kalau terhadap X, A itu turunan kedua. Jadi bisa kita tulis A ini, kita tulis X dot 2. Sama dengan min kuadrat omega kuadrat X. Nah, ini tujuan kita. Ya, jadi tujuan kita muncul bentuk ini. Kalau bentuk ini muncul, maka ini adalah omega kuadrat. Gitu. Ya, atau biasanya diambil bentuk umum ini dipindahkan ke kiri. X titik ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Jadi usahakan X titik itu koefisiennya 1. Kemudian apa yang ditulis di sini adalah omega kuadrat. Asal ruas kanannya 0. Ini tujuan kita. Sudah hampir tercapai. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini V titik itu adalah X dot. Ini sudah muncul nih V titik. Ya. Ini kalau kita kalikan 7/5 ya. Jadi ini 7/5. Ya, V titik ini X dot. Nah, sudah muncul. X dot ini muncul. Ya. V itu apa? X titik. Ya biarkan aja. Ini harus hilang nanti kan. Biarkan aja ya. Jadi V ini X titik. Dapat dari sini ya. Turunan pertama dari X. Oke, sekarang yang ini. 0 sama dengan GR. Ya. Theta titik. Nah, sekarang theta titik. Apa itu theta titik? Kan gitu.
Oke. Theta titik harus kita rubah jadi X kan? Nah, hubungannya ada di sini nih. Mana tadi? Ini. X sama dengan R. Ingat, perhatikan ya. Pendekatan kita tadi, X dengan theta itu hubungannya seperti ini. Nah, ya, ini. Ini adalah hubungan antara X dan theta. Kan kita mau rubah theta ke X. Ya. Nah, pertama sin theta. Sin theta ini dirubah jadi theta. Anda sudah tahu sin theta, ya, saya tulis lagi ginilah. Ini theta titik. Sin theta itu theta. Pendekatan sudut kecil ya. Pendekatan sudut kecil, sin theta mendekati theta. Nah, sekarang kita lihat. Theta ya. Ini kan theta. Berarti theta adalah X per R. Ya, seperti ini. Ini. Yang ini bisa kita ganti ini. X per R. Sekarang theta titik. Berarti ini harus kita turunkan di sebelah kiri. Berarti sebelah kanan harus diturunkan. R bilangan tetap. X saja yang kita turunkan. Jadi X titik per R. Nah, jadi turunan pertama dari theta itu sama dengan turunan pertama dari X dibagi R. Udah, masukkan sini. Jadi 0 sama dengan GR. Nah, theta titiknya diganti ini. X per R. Ya. X per R. X per R. Theta-nya diganti ini. Ya, ini X titik, sorry. Ya, theta yang ini diganti ini. Nah, X per R. Pendekatan sudut kecil kan. Nah, sudah sama, sudah. Ditambah 7 per 5. Ini X titik. Oh, ini X titik. Saya ganti ya. Nah, X double-nya di belakang. Jadi saya geser. Gak apa-apa kan, komutatif, perkalian. Nah, sekarang Anda perhatikan. Di rumus ini nggak ada X titik. Tapi Anda perhatikan di sini ada X titik. Di sini ada X titik. Bisa kita anggap nggak ada aja itu. Ya, karena di sini 0 kan. Oke. Sekarang R dengan R ini hilang juga. Nah, sehingga bentuknya jadi G per R, gitu. Sini ya, G per R X ditambah 7 per 5 X dot sama dengan 0. Nah, sudah mendekati tujuan kita kan? Ini. Ya, sudah mendekati kan ini dengan ini. Ini X dot, ini X dot. Cuma di sini koefisiennya 7 per 5, di sini 1. Gampang, nanti kalikan 5 per 7. Ini X, ini X. Nah, sudah selesai. Langkah berikutnya tinggal, saya salin lagi ya, supaya dekat sini. Ini saya balik X dotnya dulu. Ya, 7 per 5. Oke. Ditambah G per RX sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang ini harus 1. Ini harus 1, berarti dikali 5 per 7 kan. Maka ini tinggal 1. Ini dikali 5 per 7. 5G per 7R. 5G per 7R. X sama dengan 0. Nah, persis sudah dengan tujuannya. Tujuannya ini. Ya, tujuan kita adalah X dot dot ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Maka kalau itu berhasil kita tulis, maka omega kuadrat ini sama dengan ini. Ya, jadi omega kuadrat sama dengan 5G per 7R. Omega sama dengan akar 5G per 7R. Selesai ya. Ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik apa yang kami jelaskan ini. Jadi ada dua metode. Bisa pakai metode hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A untuk translasi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa untuk rotasi. Kemudian kalau dia menggelinding tanpa slip di tempat yang diam terhadap tanah, maka alfa itu bisa kita ganti dengan A per R. Kemudian omeganya harus kita cari sehingga A-nya berbentuk omega kuadrat X. Kedua, bentuk energi. Kita harus cari energi mekaniknya. Ya, yang terdiri dari energi potensial terhadap suatu acuan ditambah energi kinetik translasi setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Ya. Nanti dengan pendekatan kita tujuannya harus ke bentuk ini. Kalau bentuk ini sudah muncul, maka selesai. Dan Anda lihat jawabannya sama, ya. Nah, sebelum saya akhiri, sekali lagi kalau Anda ingin mahir ya tentang fisika, Anda bisa hubungi EduScience, nomor teleponnya ini. Ya. Ini pengajarnya
pemenang perak Olimpiade dan sudah mungkin lulus atau hampir lulus, saya tidak ada komunikasi lagi, di S2 ITB jurusan fisika. Ya, demikian juga yang kimia, biologi, ekonomi semua lulusan S2 dan sudah pernah mengikuti Olimpiade, ada yang dapat dan di tingkat nasional ya. Kalau tidak medali perak, perunggu. Ya. Oke, demikian yang bisa kita jelaskan kepada Anda. Terima kasih Anda sudah mengunjungi channel kami untuk belajar fisika. Sekali lagi, saya hanya mempersiapkan konsep dasar. Ya, saya bukan yang mahir oleh soal Olimpiade tingkat lanjut. Kalau tingkat lanjut ini junior saya ini yang hebat dan dia sudah benar-benar mendapat medali medali perak. Jadi kalau kita belajar itu harus belajar dengan pemenang yang memenang, ya, supaya pengalaman yang menang itu akan tertular kepada kami. Saya tidak pernah mengikuti Olimpiade. Ya, jadi saya hanya menanamkan konsep dasar. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.